Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Yogi Salvika dengan NIM 21055510009. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Wirabuana selaku dosen pengampu dari mata kuliah teknologi basis data. Tugasnya itu membuat store prosedur, trigger, dan juga kursor. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu store prosedur. Store prosedur itu merupakan berbagai pernyataan atau prosedur SQL yang tersimpan di dalam database. Store prosedur biasa menerima parameter sehingga Anda dapat menulis persyaratan if, melakukan pengaturan pada variabel, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita terapkan ke SQL Yoke-nya. Oke, kita sudah berada di dalam SQL Yoke-nya, dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah database yang bernama database Warung Jawa. Dan di dalam database ini sudah ada beberapa tabel yang saya siapkan. Untuk yang pertama, langsung saja kita membuat sebuah store prosedur. Dimulai dari store prosedur in. Dengan awalan kita membuat delimiter terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan tanda buka, bisa tanda double dollar atau garis miring, tapi saya lebih suka dan terbiasa pakai garis miring. Kemudian kita create prosedur, lalu kita bikin nama prosedur itu harga barang, lalu kita masukin input harga dengan masukin tipe datanya yaitu integer, lalu begin. Kemudian masukin if-nya input harga lebih dari 6.000, maka select from tabel barang di mana harganya lebih besar dari input harga. Kemudian di else select dari tabel barang lagi, di mana harga input harga input harga, lalu if lalu n delimiternya, kembalikan delimiternya. Oke, coba kita jalankan. Ada 2 error. Di line ke-6 yaitu else, di else-nya select from tabel. Oh iya, from-nya nggak ada. maaf.
Oke, sukses. Satu error, saya nggak tahu apa itu. Terus kan kita udah berhasil nih jalanin prosedurnya. Terus kita masukin dengan perintah call. Kita panggil parameternya, kita panggil store prosedurnya harga barang dengan nominal, misalnya berapa, nominal 2000. Oke, bakal ditampilin di tabelnya tuh yang mana aja harganya yang kurang dari 2000 kayak gitu. Coba kita misalnya di sini masukin 5000. Terus kita execute. Oke, dia bakal nampilin ID barangnya, nama barangnya yang harganya tuh lebih kecil dari 5000. Ini bakal yang kebaca. Harganya lebih kecil dari input harga barangnya. Misalnya kita nginputin harga barangnya 8000. Kita execute. Dia bakal nampilin yang lebih kecil dari input harganya. Harganya itu bakal keluar yang lebih kecil dari input harganya. Oke, itu yang untuk in. Kemudian kita coba yang out. Kita coba delimiter lagi. Ini kita hapus aja ya. Oke, kita delimit. Lalu create prosedur total, jangan, ya udah deh, namanya total aja. Kemudian tadi kan in, sekarang out. Masukin nama parameternya, saya kasih nama total harga aja. Terus tipe datanya integer, begin, terus select sum, masukin nama tabelnya yang di tabel ini. Itu kan nama kolomnya kan harga, masukin ke sana. Terus into masukin nama parameternya tadi total harga, salah, dari tabel barang. Maaf kalau ada keributan ya, di rumah saya rame. Terus kita akhiri, terus kembalikan delimiternya. Coba kita execute lagi. Oke, berhasil seharusnya. Terus kita masukin perintah, kita call dulu apa tadi namanya, nama prosedurnya namanya total. Terus masukin total apa, nama parameternya total harga. Tipe datanya lupa saya. Nggak pakai tipe data harusnya ya, nggak pakai sih. Oh iya, nggak pakai harusnya. Oh ya, karena ini out, di sini kita pakai add ya untuk nama parameternya. Call total harusnya udah bener. Coba kita execute. Oh, error. Call total, panggil total ini, lalu out total harga. Masa ya pakai ini? Enggak kan?
harusnya udah bener itu. Panggil total, panggil ini out total harga integer, call total total, call total. Oh, nggak pakai out. maaf salah lagi saya nih. Nah, baru benar. Kemudian kita masukin lagi perintah untuk ngelihat tabelnya. Kita select yang tadi apa namanya, total harga ya, total harga. Oh, total harga tuh. Total harga. Harusnya yang di tabelnya ini yang di tabel barang nih kelihatan dia total harganya harusnya. Ada yang salah nih berarti. Select total harga. Perintahnya udah bener sih, select total. Oh, ininya salah. Namanya nggak fokus saya. Nah, jadi total harga yang ada pada tabel, semua tabel barang nih semuanya tuh 56.000 udah dihitung dari sini. Begitu, dari out. Oke, sekian untuk store procedure. Mungkin kita lanjut ke trigger. Oke, trigger. Kita lanjut ke materi trigger. Trigger dalam database adalah kode prosedural, yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau sesudah eksekusi DML atau data manipulation language seperti insert, update, dan delete. Untuk penerapannya boleh langsung kita ke SQL log-nya. Oke, kita sudah di dalam SQL log-nya. Sekarang kita coba lanjutin kan pakai database yang tadi, dan kita coba langsung buat program trigger. Yang pertama seperti biasa delimiter, lalu create trigger, trigger, nama kita kasih nama triggernya, kita kasih nama triggernya nama apa ya, nama barang deh, nama barang. Terus after kita pakai after insert on di tabel supplier deh, supplier. Kemudian for each seperti biasa, lalu begin. Nah, sini kita masukin insert into tabel barang values. Nah, terus di sini kita karena ID itu biasanya sudah auto terisi gitu, kita kosongin ya di situ. Terus masukin new ID supplier. Terus kita masukin nama barang yang ingin kita masukin baru, misalnya apa ya, misalnya minyak. Kemudian masukin harganya 4.500.
kemudian akhiri dan delimiter. Execute. Oke, berhasil. Misalnya kalau kita ganti yang di tabel supplier nih, misalnya minyak kita ganti, dia tuh bakal otomatis ke tabel barang, bakal kayak itu dia jadinya kalau kita ganti informasi mengenai barang yang bernama minyak gitu. Nanti minyak nih sama harganya bakal langsung ke tabel barang. Biasanya seperti itu kalau diganti tabelnya. Ini kita nggak coba ya, kita langsung aja ke after. Tadi kan after insert, sekarang kita coba after update. Seperti biasa kita ketik delimiter, kemudian create trigger. Kayak tadi juga sih harusnya nama barang. Kan tadi udah nama barang ya. Udah deh, kita drop dulu nih. Nah, biar nggak error, masukin nama triggernya nama barang lagi, terus after update on tabel mana ya enak ya, tabel pembeli lah ya, tabel pembeli. Terus for seperti biasa each row, lalu begin. Terus masukin insert into-nya di tabel pegawai lah, tabel pegawai values. Masukin kurungnya sama kayak tadi, kalau ID itu nggak usah diisi. Terus new, tadi kan new ya, sekarang kita old, berarti old nama pembeli sebelumnya. Terus sekarang baru new-nya, new alamat pembeli. Terus kita kasih apa ya, jabatannya kasir aja, kasir biar lebih formal. Tutup. Terus kita kiri dan kembalikan lagi delimiternya. Oke, kita langsung execute. Berhasil seperti biasa. Ini saya nggak tahu ini kenapa bisa error satu tapi program saya jalan gitu. Kadang saya nggak ngerti. Terus kita masukin perintahnya, update alamatnya yang ada yang di pembeli. Kita update yang di tabel pembeli. Di tabel pembeli kita update alamatnya, misalnya kita ganti si Riko, kita ganti Kampial juga. Oke, terus kalau udah diganti, otomatis di tabel pegawai ini tuh nama Riko tuh ada, karena ketika alamatnya diganti, terus dia dapat jabatan jadi kasir di tabel pegawai. Ini kurang lebih kayak gitu sih kalau di after update untuk triggernya. Terus kita nyoba lagi apa ya, after update apa lagi yang kita belum, before delete deh, coba before delete. Kita delimiter lagi, delimiter, terus script kayak biasa, trigger, nama triggernya nambahin pegawai lah ya, before delete on tabel pembeli gitu deh. Terus for each row begin. Terus kita insert deh, insert into ke tabel. Ini kan tabel pembeli tadi, sekarang kita masukin ke tabel pegawai
values. Terus seperti biasa ID kita karena auto kita biarin. Nah, terus old nama pembeli, kemudian yang baru enggak, old juga kalau di sini for delete. Old alamat pembeli, kasir juga di sini. Old nama pembeli, old nama alamat, kode nama pembeli, kode alamat pembeli, kasir. Udah benar harusnya. And delimiternya kembalikan. Oke, coba kita execute. Boom. Oke, sukses. Ini satu error ini saya nggak tahu ya apa ya. Selalu setiap saya bikin belajar itu pasti ada error. Cuman saya nggak tahu errornya apa ya. Buat yang tahu boleh dikasih tahu deh, atau bapaknya nonton boleh dikoreksi apabila saya ada salah memang. Terus kita masukin perintahnya kita masukin, kita lakuin yang ada di tabel pembeli itu. Yang ada di tabel pembeli itu siapa ya? Misalnya Agus nih, kita centang terus kita hapus si Agus ini. Yes. Nah, otomatis nama Agus tuh pasti ada di tabel pegawai. Otomatis tuh karena before delete si Agus tadi udah di delete, nama serta alamat pegawainya diambil datanya, terus dipindahin ke tabel pegawai dari tabel pembeli. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih kalau untuk before delete di bagian trigger. Oke, mungkin sekian untuk trigger. Kita lanjut ke yang terakhir, kursor. Maaf, kita lanjut ke kursor. Oke, sekarang kita sudah berada di materi yang terakhir, yaitu materi kursor. Nah, kursor ini merupakan wadah untuk menyimpan variabel query yang lebih dari satu. Kenapa? Karena query tidak bisa menampung banyak variabel satu persatu, maka digunakanlah kursor agar dapat menyimpan banyak query tersebut. Nah, saya sekarang akan mencoba untuk menerapkan query kursor pada SQLyoke. Langsung saja kita ke SQLyoke-nya. Oke, sekarang kita sudah ada di SQLyoke-nya. Pada saat ini nih, saya sudah menambahkan satu tabel pada database Warung Jawa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi nama tabelnya tuh saya sudah menambahkan tabel pembayaran namanya. Nah, di tabel pembayaran ini kita akan mencoba untuk menjumlahkan ID supplier dengan harga barang yang ada di tabel barang dengan kursor seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama seperti biasa kita bikin delimiternya terlebih dahulu. Kemudian kita bikin create prosedur untuk menghitung total pembayarannya seperti itu. Create prosedur, kemudian kita kasih nama prosedurnya hitung pembayaran, membayar gitu aja biar singkat. Kemudian masukkan ID supplier namanya,
dengan tipe data integer, kemudian outnya harga keseluruhan, ya harga total aja, ada bener, harga total integer juga lah pastinya ya kan. Kemudian bikin, lalu set harga total yang tadi, harga total sama dengan sama dengan select sum, kemudian masukin nama kolom yang ada pada tabel barang, yaitu yang di tabel barang tuh namanya harga. Kita masukin di sini harga, harga dari tabel barang, di mana ID suppliernya sama dengan yang tadi apa, ID supplier, ID S nya besar, supplier. Oke, udah benar. Aduh, maaf. Kemudian kita tutup. Nah, hasil dari harga totalnya nih bakal didapetin dari penjumlahan ID supplier dan harga yang ada pada tabel barang. Seperti itu. Oke, coba kita execute. Oh maaf, saya lupa kalau udah pernah tak coba. Kita drop dulu ini. Lupa saya drop. Oke, coba kita execute. Nah, sukses. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat prosedur pembayaran, yaitu dengan cara delimiter seperti biasa, lalu create prosedurnya namanya pembayaran sesuai saya bilang tadi. Lalu nggak pakai tutup sih kayaknya. Kemudian bikin declare supplier ID gitu, misalnya integer tipe datanya, terus deklarasi. Kalau berhasil sukses gitu aja deh, sukses integer default 0, declare sukses integer default 0. Kemudian declare kursor bayar, kursor for ID suppliernya, ID supplier dari tabel barang dikelompokkan ID supplier kok kayak enter maaf, ID supplier order by ID supplier back order by. Oke, cek dulu. Oke, jadi kursor bayar kursor bayar nih
akan dianggap sebagai kursornya, yang dimana gimana ya, kursornya ini untuk nampilin ID supplier yang ada pada tabel barang tadi, yang dikelompokkan berdasarkan suppliernya. Declare sub ID integer, declare success integer default 0. Declare kursor bayar, kursor for select ID supplier dari tabel barang, dikelompokkan ID supplier order by supplier. Oke, udah benar. Supplier, kadang suka keliru buat ngetik saya. Kemudian continue handle for SQL state. Oke, yang di sini unik 0200 set sukses sama dengan 1. Oke, ini berfungsi untuk membaca data yang ada pada tabel barang yang nantinya akan bisa sampai di row terakhir sampai nilai sukses tuh 1. Lalu kita langkah selanjutnya yaitu truncate tabel pembayaran. Fungsi truncate pada tabel pembayaran ini agar apabila kita menjalankan kursor berkali-kali itu nilainya tuh tidak menumpuk gitu. Nilai yang sebelumnya yang ada pada tabel pembayaran tuh nggak numpuk apabila kursornya tuh dijalankan berkali-kali kayak gitu. Tabel pembayaran. Kemudian kita lanjut ke open, kita buka open kursor bayar yang tadi, lalu sukses kursor bayar into supplier ID. Oke. Pada perintah kali ini fungsinya tuh untuk perulangan. Perintahnya nih untuk perintah perulangan, yang artinya apabila belum sampai nilai 1 akan terus diulang sampai nilainya tuh menjadi 1. Jadi apabila nilai sukses 1 belum menyampai angka 1, nilai 1, maka akan terus diulang sampai nilainya tuh menggapai nilai 1. Kemudian langkah selanjutnya open kursor while not success, do fetch kursor bayar into supplier ID. Kemudian call hitung bayar supplier ID. Oh, ini kenapa ya? Udah. Supplier ID out pakai add, berarti add harga total, berarti harusnya harga total namanya. Lalu if jika harga total is null, then
add harga total, set add harga total 1 rutin harusnya set harga total tutup and if not sukses then insert into TB pembayaran value-nya gimana ya, nilai auto lalu supplier ID dan harga total. Oke. Nah, di sini kalau nilai sukses nih belum sampai 1, maka datanya tuh akan dimasukin ke tabel pembayaran, yang dimana di tabel pembayaran tuh kursornya tuh akan terus berjalan sampai mencapai nilai 1, sampai sukses 1 mencapai nilai 1. Jadi kalau belum sampai nilai 1, kursor itu bakal dimasukin ke sini, lalu dilakukan perulangan di situ sampai mencapai nilai 1 gitu. Kemudian kayaknya udah deh. And if while close kursor bayar ya namanya ya, kursor bayar, kemudian kita end. Oke, sudah harusnya. Coba kita langsung jalankan kursornya. Oh, ada yang error di sini. Di bagian ini yang salah. Oke, maaf. Oke, coba kita jalanin. Oke, masih ada yang error di bagian di line 6 ke 456. Declare kursor bayar. Declare kursor bayar, kursor for select ID supplier from tabel barang, group by ID supplier, order by ID supplier. Ya. Oke, tadi ada sedikit masalah ya, yang dimana udah saya rapiin kesalahannya. Oke, coba kita langsung execute. Oke, 1 sukses di sini dan 1 error. Kebiasaan sekali ya. Oke, sekarang sudah berhasil. Kemudian kan kita udah bikin kursornya tadi. Nah, sekarang kita lakuin langkah select tabel yang sudah dibuat tadi, tabel baru yang udah dibuat tadi, yaitu tabel tabel pembayaran, yang dimana ini tuh untuk ngelihat tabelnya tuh, karena di tabelnya nih isinya tuh
sebelumnya saya udah pernah coba. Di tabelnya tuh ada ID pembayaran, ID supplier, dan total bayar. Lalu di call pembayaran ini untuk memanggil prosedur yang tadi, yang dimana prosedur yang tadi kita panggil ke satu sukses, kemudian kita execute lagi selectnya tabel pembayarannya, dan terlihat di sini sebelumnya saya udah pernah coba ya, dan terlihat di sini bahwa ID pembayarannya tuh 0. Lalu nah di sini nih ID suppliernya tuh yang satu tuh kita bayarnya 6.000, dan yang kedua bayarnya 26.000, dan yang ketiga 32.000. Itu tuh didapat dari tabel barang yang ada di sini. Yang ini di suppliernya kan yang ID supplier 1 ada berapa nih? 2, 3, 4, 3.000, 6.000. Nah, yang di tabel pembayaran tadi udah benar ada 6.000 seperti itu. Jadi pada trigger kali ini saya hanya mengambil data yang ada pada harga yang ada di tabel barang dan ID supplier yang ada di tabel barang juga, yang dimana keduanya itu akan dijumlahkan dan hasilnya masuk ke kolom total bayar, yang dimana inilah hasilnya dari penjumlahan ID supplier dan harga yang ada pada tabel barang. Baiklah, sekian materi trigger kali ini, dan sekian juga pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak Wirabuana untuk tugas UTS video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan pemaparan materi, atau kesalahan pada penjelasan saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.